Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sayuda, NPM 2121010156. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Al-Arab, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkan Al-Farabi. Namun, ia lebih dikenal dengan nama singkat Abu Nasr Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah ia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin atau Barat. 2. Ibnu Sina. Filosof lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di Barat dikenal dengan sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam bidang pengobatan. Selanjutnya yang ketiga ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia yang sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Selanjutnya, pemikiran mereka terhadap perkembangan filsafat hukum Islam. 1. Ibnu Sina. Di antaranya pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan ini yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan Ia adalah penggerak pertama atau prime cause. 2. Filsafat jiwa atau al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dalam an-nafas atau ar-ruh, sebagai mana termaktub dalam Quran surat Shad ayat 71 dan sampai 72, Al-Isra ayat 56, dan Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang didapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Yang kedua, pemikiran dari Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah 1. Filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pernyataan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya, menjadi beragam. Karena hal ihwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekadar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filsuf Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. 2. Hubungan akal, wahyu, dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian,
di mana akal Nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu satu, akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal dan keterampilan. Dua, akal teoretis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Pemikiran yang ketiga dari Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori Tariqul Hudud dan Tariqul Imkan. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada di dunia ini yang diciptakan ini, baik berupa benda maupun perbuatan dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud. Dan sebaliknya, tiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu keajaiban yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahulinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.